Ekstrakurikuler itu adalah satu drama Korea yang lagi hits banget dan lagi diomongin belakangan ini. Gue mau nge-review drama itu dan simak terus video ini. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini, seperti yang udah gue bilang tadi, gue mau nge-review sebuah drama Korea yang berjudul Ekstrakurikuler. Drama ini original buatan Netflix, artinya hanya bisa ditonton di Netflix. Dan gue saranin banget, dan gue himbau banget kalian jangan nonton bajakannya, supaya bisa ngedukung si kreatornya atau si sutradara dan tim-timnya. Jadi apa yang kalian tonton itu jadi pemasukan buat mereka. Nah, sebenarnya Netflix sendiri punya paket mobile yang cuma 49.000 per bulan. Jadi daripada kalian nonton bajakan capek juga downloadnya, mending yang di Netflix udah ada juga, sebulannya cuma 49.000. Anyway, Ekstrakurikuler ini sebuah drama bercerita tentang seorang anak culun dan juga teladan sekolah. Dia anak SMA bernama Oh Jisoo yang diperankan oleh Kim Dong Hye. Jisoo ini tipikal cowok SMA yang pendiam, nggak banyak ngomong, nggak banyak tingkah, selalu hadir di kelas, nilainya bagus-bagus, dan juga sesekali jadi sasaran bullying anak-anak SMA yang lebih berani daripada dia. Menariknya, ternyata Jisoo ini punya kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sampingan di mana dia sebenarnya adalah seorang mucikari online dari gadis-gadis, ada gadis SMA dan juga yang udah sedikit lebih dewasa. Jadi sebenarnya dia pelaku bisnis ilegal, bisnis prostitusi ilegal, karena ada anak SMA artinya di bawah umur. Jadi dia ini sebenarnya pelaku kriminal, tapi di sekolah penampilannya atau pembawaan dirinya itu culun, pendiam, teladan gitu. Ini premisnya menarik banget dan gue kayaknya belum pernah ngelihat novel atau film dengan premis yang seperti ini. Nah, nasib Jisoo itu mulai dipertaruhkan ketika teman sekelasnya mencurigai aktivitas Jisoo. Jadi temannya mulai menyelidiki, mencari tahu apa yang Jisoo lakukan. Jadi apakah Jisoo bisa melanjutkan melakukan bisnisnya dengan lancar atau tidak? Kalian tonton sendiri dan temukan jawabannya. Secara plot dan penarasian, drama ini punya alur yang linear, hanya ada sedikit flashback di beberapa bagian, dan flashbacknya juga singkat banget, hanya untuk memperkaya info untuk penonton tentang situasi yang sedang terjadi. Penarasiannya juga tentu aja fokus ke Jisoo sebagai tokoh utama, tapi sesekali kamera mengambil gambar lebih lama di adegan-adegan karakter lain untuk memperkaya informasi tentang karakter-karakter tersebut. Jadi penonton akan dapat informasi yang banyak, tidak hanya tentang Jisoo dan kegiatannya, tapi juga tentang karakter lain dan kegiatan-kegiatan serta kehidupan mereka. Dan itu membuat kita jadi punya simpati lebih, tidak hanya pada Jisoo tapi juga pada tokoh-tokoh lainnya. Drama ini cuman 10 episode dan masing-masing episodenya itu rata-ratanya cuma 50 menitan. Gue bilang cuman karena biasanya rata-rata drama Korea itu 10-20an episode, tapi drama ini hanya 10 episode, jadi terhitung singkat sebenarnya. Menariknya, dari durasi yang terbilang singkat tersebut, drama ini punya konflik yang rumit banget. Semakin bertambah episode, konfliknya semakin bertambah rumit dan semakin bercabang dan saling terhubung masing-masing konfliknya, sehingga penonton susah untuk menarik satu garis besar konflik yang paling utama. Tempo dari drama ini juga jadinya lebih cepat, dimana kita dalam satu episode itu disajikan banyak sekali informasi dan kejadian, sehingga penonton nggak bisa rileks sebentar aja saat nonton drama ini. Sehingga drama ini jadi punya level ketegangan yang tinggi. Tokoh-tokoh di drama ini punya dimensi yang berlapis gitu, jadi tidak hanya bersifat one dimensional. Masing-masing tokohnya ini punya karakter development, terutama di tokoh-tokoh utama, dan masing-masing tokoh ini, baik tokoh utama, tokoh pendamping maupun tokoh-tokoh cameo, itu punya perannya masing-masing di dalam drama ini. Sehingga nggak ada tokoh yang sia-sia yang gue lihat di drama ini. Kalau muncul di drama ini, tokoh itu akan berguna atau punya partisipasi gitu di dalam cerita. Dan gue mau memberi applause khusus untuk hal itu. Karena gimana ya, itu hal yang gak mudah untuk dilakukan bagi penulis cerita dan juga bagi sutradara untuk membuat karakter yang signifikan meskipun dia penampilannya cuman sebentar. Ya, meskipun begitu ada kekurangan dari drama ini tentu aja. Salah satunya yang gue lihat ada beberapa adegan yang sebenarnya nggak bisa dijelaskan atau sulit untuk dijelaskan, terutama di sisi logika cerita. Kayak misalnya kenapa bisa si temennya ini, Baek Yuri ini,
mencuri HP-nya Jisoo dan mengotak-ngatik HP-nya, padahal mereka itu bukan teman dekat, mereka cuma teman sekelas aja gitu. Itu menurut gue cukup kurang realistis untuk terjadi di dunia nyata, kecuali Gyuri punya kelainan mental. Dan itu nggak diliatin di dalam drama, apakah Gyuri punya kelainan mental. Sebenarnya itu menjadi pertanyaan mendasar bagi gue di drama ini. Apa yang menjadi alasan kuat bagi Gyuri untuk merasa punya otoritas memeriksa barang punya temennya yang bahkan nggak dia kenal dekat? Itu sih yang menurut gue cukup mengganggu di awal-awal, tapi sebenarnya itu juga nggak mengganggu plot secara keseluruhan. Nah, bicara tentang bagian yang butuh penjelasan, ending dari drama ini sebenarnya bukan salah satu di antaranya. Banyak perdebatan di di internet yang gue lihat, ending dari drama ini kan menggantung atau open ending. Dan perdebatan terjadi antara pernyataan apakah akan ada season 2 atau tidak, dan perdebatan tentang apa makna dari ending tersebut. Menurut gue sendiri, ending dari drama ini udah perfect. Open ending itu menurut gue udah bagus, karena di situ ada ruang untuk penonton menafsirkan sendiri dan menganalisis ceritanya dan ending menurut versi masing-masing berdasarkan episode-episode yang terdahulu. Jadi sutradara sebenarnya nggak perlu menjelaskan secara eksplisit nasib dari Jisoo dan Gyuri gimana, apakah mereka selamat atau tidak, apakah mereka akan melanjutkan bisnisnya di season 2 dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak perlu dijelasin. Kita kayaknya harus ngambil kesimpulan sendiri, dan gue agaknya udah punya beberapa persepsi. Cuman gue nggak mau ngasih tahu di sini karena akhirnya nanti akan jadi spoiler, ya kan? Nah, unsur open ending dan terbukanya ruang diskusi ini menjadikan drama ekstrakurikuler ini menjadi kuat karena punya ruang perdebatan. Gue sendiri merasakan ya, sebuah karya fiksi itu kalau membuat sebuah ruang perdebatan, itu adalah sebuah karya yang baik menurut gue, karena dia bisa mengarahkan penonton atau audiensnya tidak hanya pada satu kesimpulan cerita. Dia bisa mengarahkan pikiran penonton pada beberapa ending-ending alternatif, dan itu menurut gue keren. Gue sendiri nyaranin teman-teman buat nonton drama ini, baik yang masih remaja maupun yang udah dewasa, karena drama ini punya pesan yang berlapis. Di satu sisi dia bisa memberi pesan peringatan kepada orang dewasa bahwa ini adalah bukti atau contoh kenakalan remaja yang mungkin aja terjadi di dunia nyata, di mana seorang remaja menjadi mucikari atau menjadi pelaku pekerja seks. Tapi juga ini bisa menjadi potret atau apa ya, wanti-wanti untuk para remaja jangan sampai menjadi pelaku praktek prostitusi, baik mucikarinya maupun pekerja seksnya, karena itu sangat berisiko seperti yang dipertontonkan pada drama ini. Nyaris aja gue spoiler, tapi untung enggak. Ya, sepertinya udah terlalu panjang juga reviewnya, dan gue mau nutup review ini dengan rating yang gue kasih terhadap drama ekstrakurikuler ini, yaitu 8/10. 8 menurut gue cukup lah untuk menyatakan bahwa drama ini bagus dan worth to watch. Ya udah gitu aja untuk video. Ya udah gitu aja untuk video review kali ini. Yang gue review sekarang itu drama karena gue lagi sering-seringnya nonton film dan drama belakangan ini, dan gue nggak baca buku, nyaris sama sekali nggak baca, hanya untuk tugas doang. Jadi belum ada buku yang bisa gue review, sementara buku tugas itu kayaknya nggak terlalu menarik juga untuk gue review. Ya udah, sampai jumpa di video gue berikutnya yang mungkin masih tentang review drama. Bye bye. Makasih udah nonton. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.